Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Manto dari Prodi PJK Indramayu. Sekarang kita kedatangan tamu Mas Supriyatno, yaitu beliau mantan atlet atletik, yaitu lari sprint. Nanti kita berbincang-bincang sama beliau mengenai atlet itu. Ntar sebelum lanjut ke pertanyaan, kita nanti perkenalan dulu sama beliau. Perkenalkan, nama saya Supriyatno. Di sini saya mantan atlet, bisa dibilang begitu ya, karena sekarang sudah beranjak usia. Dengan berjalannya waktu, hobinya sudah mulai tertinggalkan. Saya mantan atlet PPLP Jabar dari tahun 2014 sampai 2018. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Mas Didi Riwanto. Ya. Yang pertama, Mas, yaitu bagaimana cara memilih sepatu yang tepat untuk mencegah cedera menurut Mas Supri? Bagaimana kira-kira? Untuk pengalaman saya itu untuk memilih sepatu seperti yang di nomor saya ya. Untuk memilih sepatu saya itu dulu memakai sepatu yang cocok di kaki gitu Mas ya. Seperti yang ngerasa nyaman gitu. Kalau untuk jarak saya sendiri, saya memilih sepatu yang agak agak tebel gitu ya, karena kalau agak tebel itu enak, nggak ngerasa sakit di tulang kering juga tuh ya, mungkin seperti itu. Oke, berarti sesuai dengan ukuran sepatunya ya, Mas. Berarti seperti itulah cara memilih sepatu lari yang tepat itu, kata Mas Supri itu, yaitu cari ukuran yang pas sesuai dengan kaki kita. Misalkan contohnya kakinya ukuran 39 ya 39, jangan pakai sepatu yang nomor 40 gitu. Oke, lanjut pertanyaan kedua, Mas. Pentingnya pemanasan dinamis sebelum berlari untuk mencegah cedera otot. Kira-kira itu bagaimana, Mas, ketika itu? Untuk pentingnya melakukan pemanasan itu dari saya pengalaman atlet, emang itu sangat penting, Mas. Ketika kita sebelum melakukan latihan atau sebelum melakukan pertandingan itu dilakukan pemanasan itu sebelum bertanding kurang lebih 30 sampai 45 menit. Seperti jogging terlebih dahulu 15 menit, terus melakukan pemanasan kayak meningkatkan fleksibilitas, menjaga cedera juga sih, Mas. Seperti itu. Berarti sangat penting ya. Sangat penting itu pemanasan dinamis itu sebelum lari. Jadi usahakan untuk calon-calon atlet atau yang lagi merintis, usahakan ketika melakukan latihan atau pertandingan melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari cedera otot gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya itu, kapan biasanya cedera terjadi selama latihan atau pertandingan? Kira-kira apa, Mas? Untuk cedera sih, kalau cedera kan tidak ada yang mau, Mas ya. Sebetulnya kalau untuk mencegahnya sih lebih baik ya seperti itu, Mas, kayak misalkan sebelum berlatih atau bertanding melakukan pemanasan terlebih dahulu, sesudah pertandingan atau sesudah latihan kita melakukan pendinginan. Itu sih untuk cara mencegah terjadinya cedera bagi seorang atlet. Oke, terima kasih. Sama seperti pertanyaan nomor 2 ya, jawabannya itu yaitu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Oke, yang nomor keempat, bagaimana meningkatkan daya tahan dan otot untuk mencegah cedera lari, Mas? Kira-kira apa, Mas? Untuk meningkatkan daya tahan otot itu ya pengalaman dari saya itu latihan yang rutin dan mengikuti instruksi dari pelatih sih, Mas. Seperti kayak harus latihan beban ya kita ikutin, beli latihan ABC running kita jalanin, karena ABC running itu kan ibarat rumah itu seperti pondasi gitu, Mas. Karena ABC lari itu penting bagi pelari itu. Seperti itu sih, Mas, kurang lebihnya sih. Oke, berarti melakukan teknik ABC running ya. Itu berarti itulah
sangat penting untuk melakukan pemanasan dan teknik-teknik untuk meningkatkan kecepatan daya tahan Betul. sebagai atlet ya. Oke, pertanyaan berikutnya yaitu apa peran peregangan setelah berlari dalam pencegahan kekakuan dan cedera otot? Gimana? Untuk pertanyaan nomor 5 ini Mas ya, seperti yang tadi kayaknya sih yang udah dibilang, setelah kita pertandingan atau setelah kita latihan itu diwajibkan sih Mas untuk melakukan pendinginan seperti peregangan atau gerakan-gerakan lain tuh, karena itu untuk membuat kita otot yang kita tadinya kenceng itu kan kalau habis latihan kan otot tuh kenceng semua tuh Mas. Jadi itu dilakukan wajib pendinginan kurang lebih 5 sampai 20 menit seperti itu Mas, untuk merelaksasikan otot kembali gitu Mas. Seperti itu sih. Oke. Berarti sangat penting bagi Betul, sangat penting. pemain atlet itu ketika sudah melakukan latihan wajib melakukan pendinginan. Sama halnya sama seperti sebelum berlatih, jadi harus pemanasan dulu. Jadi pemanasan dan pendinginan ini tidak harus selalu ya, sangat penting harus dilaksanakan biar apa? Biar ya itu, biar atletnya tidak cedera, tidak capek, mengurangi resiko cedera itu. Oke, yang berikutnya itu ada ini Mas. Bagaimana cara mengatasi Mas Supri ketika di dalam pertandingan di stadion yang begitu banyak penonton, dukungan atau sorakan dari tim-tim lawan? Ketika kita masuk ke lapangan itu pasti ada rasa nervous, tegang. Walaupun udah beberapa bulan, udah beberapa tahun latihan tuh pasti ketika pertandingan pasti merasakan seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu tuh supaya tetap fokus juara itu bagaimana? Betul sekali Mas, ketika kita mau pertandingan itu rasa nervous tuh pasti ada, bukan hanya seorang atlet yang biasa ataupun profesional Mas ya, semua orang itu pasti merasakannya. Bahkan atlet yang dunia pun masih merasakan nervous. Karena apa? Karena di suatu pertandingan itu ya kita menemukan atlet-atlet dari luar provinsi ataupun dari luar negara Mas ya. Di situ kita merasa kita ini bakal ketemu atlet daerah sini dia hebat ya ini. Untuk menangani nervous itu bisa dilakukan ketika kita latihan sih Mas sebetulnya. Karena kita pas latihan itu gimana cara kita menangani program dari pelatih, bagaimana kita cara melawan rasa capek, rasa sakit. Nah dari situ kita bisa meningkatkan mental kita gitu tuh Mas, untuk suatu pertandingan. Mungkin ya seperti itu sih Mas kurang lebihnya. Oke. Iya sama ya, sama saya juga pernah merasakan hal-hal seperti itu ketika di dalam pertandingan event yang besar, banyak penonton di stadion. Ketika masuk ke stadion disebutin namanya itu udah lihat lawan-lawannya itu pakaiannya bagus, sepatunya bagus, badannya bagus, mental kita itu bener-bener diajar betul. Dia emang betul sekali itu dibiasakan ketika kita latihan misalnya. Dia harus terbiasa hal-hal seperti itu harus dilawan. Melawan. Ya. Rasa Lawan capek, untuk rasa sakit itu harus dilawan, itu buat mental kita ketika pertandingan. Oke, berarti emang harus latihan tuh emang harus konsisten, jujur ya. Walaupun sakit, walaupun capek, programnya itu sebetulnya capek banget. Memang harus diselesaikan program-program dari pelatih, emang itu buat kebutuhan kita, buat kebaikan atlet. Itu usahakan untuk calon-calon atlet atau yang lagi berjuang di sana, patuhi pelatih, program pelatih harus dilaksanakan sesuai dengan programnya masing-masing. Jangan sampai tidak jujur dalam program tersebut, karena biasanya itu ketika itu tuh banyak yang itu tuh bohong ketika udah berapa putaran. Kadang nggak jujur beberapa putaran yang dilaksanakan. Jadi harus sesuai dengan arahan pelatih, teknik-tekniknya harus dikuasai, training ABC dan segala macam untuk meningkatkan kecepatan yang diinginkan. Itu Mungkin ada sedikit ini Mas pesan buat atlet-atlet daerah ataupun atlet-atlet yang masih aktif gitu Mas ya. gimana pesannya? Tetap semangat, latihan yang rajin,
biar menjadi sang juara. Ya, itu aja sih Mas. Terima kasih ya Mas. Oke, terima kasih Mas Supri. Motivasinya luar biasa buat teman-teman, buat adik-adik yang lagi berjuang. Tetap semangat berjuang, latihan, kerja keras. Tidak akan mengkhianati lah. Hasil tetap pasti ada ketika kitanya tetap berjuang jujur, fokus sama program, sama tujuan. Ya, kita harus Jabar juara ya. Jabar juara. Jabar juara. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.